kita bernyanyi dulu ya. Iya, Bu. Mari kita bernyanyi. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, ayo berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa bersungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga kita belajar hari ini diberi kemudahan, kelancaran ya anak-anak. Iya, Bu. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Diana Pitasari. Hadir, Bu. Damayanti Tarika. Hadir, Bu. Alhamdulillah siswa ibu sekolah semua semangat ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, kita hari ini belajar tema 4. Tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Semalam belajar tidak anak-anak? Belajar, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak masih ingat tidak pelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Enggak, Bu. Damai enggak ingat? Belajar tentang oh iya, Bu, ingat, Bu. Yang kerja itu loh, Bu. Oh iya, yang macam-macam kerja ya. Iya, Bu. Coba anak-anak sebutkan macam-macam pekerjaan. Polisi. Ya. Dokter, Bu. Iya, kalau ibu ini apa? Guru. Yang pekerjaannya mencari ikan. Nelayan. Iya, nelayan. Nelayan. Kalau kerjaannya yang nyuntik-nyuntik itu? Dokter. Iya. Pinter-pinter semua ya anak-anak ibu. Iya, Belajar. Nah, sekarang kita belajar tentang pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kenapa ya anak-anak kita itu harus bekerja? Ada yang tahu? Biar dapat uang, Bu. Iya, Damai? Biar bisa makan, Bu. Iya, benar sekali. Kita bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, untuk makan, untuk semuanya. Jadi kita Beli harus baju baru. Nah, iya, sebentar lagi kan Lebaran, lebaran. Bu. Iya. Yeay. Anak-anak pernah bertemu tidak sama seseorang yang bekerja untuk untuk kepentingan orang lain? Pernah tidak? Pernah, Bu. Ya pernah, Bu. Pernah ya. Coba kita baca dulu ya. Di sini ada bacaan. Ayo kita membaca ya anak-anak. Ya, Bu. Siapa yang mau membaca? Saya. Ya, Ya, Dian Bu. mau baca ya. Dian halaman 50 ya. Buka bukunya. Ya, Bu. Dari sini ya nak. Sini sampai sini. Bu, nanti Damai baca juga. Setengah-setengah, Bu. Iya, ya, bagian ya. Iya. Coba. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobongan. Gerobokan ya nak. Oh iya, Bu. Grobongan.
Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobongan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gaji saya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas, serta Ketua RT dan Ketua RW diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak, ibu, pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum dilelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang ini akan digunakan untuk mengirim Sudin ikut lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil menyumbangkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Baik, Bisa, Bu. alhamdulillah bacanya sudah lancar ya. Iya, Bu, kan belajar terus di rumah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak tadi kan sudah membaca cerpen atau cerita pendek dari buku itu ya. Iya, Bu. Tokoh mana yang anak sukai dari cerpen itu? Kan banyak tadi kan tokoh-tokohnya, ada Sudin, ada siapa? Pak Weli. Nah, anak-anak suka yang mana? Tokoh yang mana? Pak Weli Pak dan Weli, Sudin. Bu. Pak Weli. Apa dia suka tokoh Pak Weli? Pak Weli itu baik, Ibu. Iya, terus Suka menolong. tekadnya sangat kuat untuk itu ya Memberangkatkan Sudin, Bu. Kalau Damai tadi? Sudin, karena Sudin pintar, Bu. Pintar. Jadi Sudin bisa ikut lomba. Iya. Dan dia menang. Anak-anak pengen kayak Sudin enggak? Iya, Bu. Pengen sekali menang. Banyak-banyak belajar ya. Dapat piala. Iya, Bu. Setiap malam belajar kan? Ngantuk. Siangnya tidur nah kalau ngantuk malam. Iya, Bu. Jadi kan pekerjaan di sekitar kita ada banyak nih ya, ada guru, ada Dokter. iya, Ada petani. ada juga nelayan. Coba anak-anak buka bukunya halaman 53 ya. Nih ada Ayah Andi, ceritanya nih ada Ayah Andi. Nah, Andi ini sangat bangga sekali dengan ayahnya. Katanya begini, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayo kita cari tahu alasannya dengan membaca ini ya. Ayo Ya, Bu. coba siapa yang mau membaca? Dia Bu. Dia. Damai aja, Bu. Dadah, Damai, Bu. Damai ya, coba Damai. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar
menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka juga berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, jadi anak-anak tadi kan sudah menyimak Damai baca tadi kan ya. Ya, Bu. Jadi nelayan itu ada berapa anak-anak? Ada berapa macam? Dua, Bu. Ada 2 macam ya, nelayan modern Dan nelayan tradisional. Nelayan tradisional tadi berlayar pakai apa? Nelayan tradisional Sampan, pakai sampan, Bu. Mencari ikannya, menangkap ikannya dengan jaring. Dengan jaring. Kalau yang nelayan modern Ada yang pakai kapal, ngebom, Bu. pakai bom, pakai kapal ya. Bagus sekali. Anak-anak berarti menyimak ya. Coba anak-anak sekarang cari tahu apa sih perbedaan dari nelayan modern, nelayan tradisional. Nanti maju satu-satu ya. Ya, Bu. Sudah? Coba siapa yang mau maju persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern? Nah, saya perbedaan, Bu. Maju ya, Bu. Ya, enak kok, sama-sama menggunakan. Sama-sama menggunakan kapal. Nah, coba Damai maju, tulis. Sini, Bu ya. Ya. Nah, sekarang perbedaan nelayan dan modern dan nelayan tradisional. Ayo Dian, sekarang maju ya. Ya, Bu. Ih, tulisan Dian kecil. Bagus. Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Kalau nelayan modern itu menggunakan apa menangkap ikan? Menggunakan bom, Ibu. Iya, menggunakan bom ya. Kalau Iya. nelayan tradisional? Itu menggunakan jaring-jaring, Bu. Oh, baik. Tepuk tangan sama dia. Yeay. Terima kasih. Silakan duduk. Makasih, Bu. Baik anak-anak, sekarang
dengan cara dibom, dan satunya dengan cara memakai pukat harimau. Ada yang tahu? Apa Bu itu pukat harimau, Bu? Pukat harimau itu adalah jaring-jaring yang besar sekali yang bisa menangkap semua makhluk hidup yang ada di bawah laut. Nah, jaring-jaringnya tuh besar, nah kayak di gambar ini. Jadi ikannya masuk semua, Bu ya? Heeh, nah, hasil tangkapannya juga banyak nantinya kan. Nah, kemudian bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, dengan cara ini tuh tidak boleh anak-anak, nanti bisa merusak ekosistem yang ada di bawah laut. Nah, Ibu mempunyai video tentang seorang nelayan menangkap ikan dengan pukat harimau dan bom. Kita lihat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba kita lihat ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan bom. Serem ya, Bu? Iya. Ikannya pada mati semuanya. Nanti hancur ya, Bu ya? Iya, ekosistemnya nanti hancur. Itu yang menggunakan bom. Kalau yang menggunakan bukan harimau seperti ini. Nah, seperti ini. Banyak ikannya ya, Bu. Iya, nah jaring-jaringnya besar kan? Iya, Bu. Kita pasti pernah mendengar tentang jaring pukat harimau. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Jaring ini dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan Hasil pelampung tangkapannya di juga banyak atasnya anak-anak. dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, Jadi pukat ini tuh membentuk bisa semacam ketangkap ya, jaring Bu? di Iya, dalam air semuanya. yang akan melingkari Penyu kumpulan ikan bisa dan ketangkap mencegahnya dengan melarikan menggunakan diri. pukat harimau karena pukat harimau itu Lalu kenapa sangat jaring pukat luas. harimau dilarang? Padahal ini justru sangat menguntungkan bagi para nelayan. Cara kerjanya seperti ini. Ketika dibenamkan ke air, pukat harimau mencakup wilayah yang sangat luas dan terkadang sampai ke dasar. Nah, seperti itu anak-anak. Cara penggunaan bom Dan pukat karena harimau ya, Bu. harimau. Jadi anak-anak menggunakan bom ikan, pukat harimau itu tidak boleh karena nanti tuh ekosistem yang ada di bawah itu akan hancur, akan rusak, ikan-ikan semuanya akan mati. Iya sih, seorang nelayan mendapatkan banyak, tapi kalau ekosistem yang ada di Laut rusak nanti ikannya nggak bisa beranak. iya nggak bisa lagi kan, sayang sekali. Nah, Terus anak-anak bolehnya pakai apa, Bu? bolehnya pakai yang seperti ini, menggunakan jaring-jaring yang biasa, yang tradisional, menggunakan sampan berlayarnya. Nah, seperti itu anak-anak. Iya, Bu, seperti ayahnya Andi ya, Bu. Ya, seperti ayahnya Andi tadi. Ayahnya Andi tadi kan menggunakan alat-alat tradisional. Iya, Bu. Anak-anak tahu tidak bagaimana ikan bisa kita makan? Bagaimana ikan bisa kita makan? Dimasak, Bu. Sebelum Ditangkap dimasak? dulu. Ya. Apa deh main? Beli di pasar. Ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini ya. Seorang nelayan menangkap ikan, kemudian hasil tangkapan ikan itu dijual di pelelangan. Nah, kemudian dari pelelangan ini dikirim ke pasar-pasar. Kemudian ibu membeli
ikan. Kemudian ikannya dibersihin, digoreng, dimasak, kemudian kita makan. Nah, dari gambar di sini dapat kita ketahui ada beberapa jenis kegiatan ekonomi. Ada yang tahu jenis kegiatan ekonomi itu apa? Nggak tahu, Bu. Jenis ekonomi adalah proses dilakukan dalam bidang kegiatan ekonomi oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa atau menghasilkan pendapatan pendapatan seperti kan uang untuk kebutuhan hidupnya. Jadi anak-anak, jenis kegiatan ekonomi ini ada 3. Yang pertama ada produsen, distribusi, dan konsumen. Ada yang tahu produsen itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Dia tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jadi produsen ini nih orang yang menghasilkan barang atau jasa. Oh, seperti nelayan yang mencari ikan tadi, Bu, ya? Ya, dia seorang nelayan ini mendapatkan ikan. Nah, itulah produksi. Nah, anak-anak, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Nah, kemudian produksi, ya, maaf ya, salah. Ya, Bu, nggak Produksi. Nah, kemudian ikannya kan dijual di pelelangan, disalurkan kan. Nah, kegiatan menyalurkan barang ini disebut dengan distribusi. Nah, orang yang melakukan ini disebut apa? Distributor. Distributor dia. Iya, Bu. Nah, kemudian ibu kita membeli ke penjual ikan. Nah, ibu kita ini dinamakan sebagai apa? Konsumen. Nah, itu tadi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, Bu. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengamati gambar kegiatan jual beli. Gambar ini tadi ya. Nah, Ya, Bu. ada 2 jenis pekerjaan jual beli. Ada yang pekerjaannya menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada yang tahu pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Nelayan, Bu. Ya, itu contohnya, pengertiannya. Yang nggak tahu, Bu. Ya, jadi anak-anak, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya nelayan. Nelayan ini dia menghasilkan Ikan. Nah, ikannya tadi bisa digunakan oleh orang lain kan? Ya, bisa dimasak. dimasak. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu Petani. petani itu menghasilkan apa? Beras. Nah, beras itu bisa digunakan untuk Makan. Nah, itu. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pelayanannya yang bisa dapat dinikmati oleh orang lain. Misalnya apa ini? Guru. Pak Guru. Nah, jasanya bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti apa lagi? Dokter baru. Nah, terus apa lagi? Polisi nggak, Bu? Iya, polisi juga. Itu apa Apa ya? Damai? Tukang cukur rambut. Nah, bisa juga. Nah, anak-anak, sampai di sini anak-anak sudah paham belum dengan pelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham. Coba Damayanti menyimpulkan. Apa saja sih pelajaran kita hari ini? Hari ini tadi belajar membaca tentang Pak Weli yang baik hati yang membantu Sudin untuk mengikuti perlombaan, Bu. Terus juga Ya. tadi belajar macam-macam pekerjaan, juga belajar tentang nelayan. Nelayan tadi ada berapa macam? Ada 2, nelayan tradisional dan Sama nelayan modern. Terus juga tadi belajar cara nangkap ikan yang benar. Sama Tidak yang boleh nggak menggunakan boleh. bom dan Pukat. bukan harimau. Terus juga tadi sudah belajar kegiatan jual beli yang menghasilkan ikan dimakan. Ya, ada juga yang barang, ada juga yang Ya. Jasa. Alhamdulillah, anak-anak tadi menyimpulkannya sudah baik, sudah benar. Berarti anak-anak dari tadi menyimak dan memperhatikan dari awal sampai akhir dan sudah paham ya pastinya.
Iya, Bu. Ya dong, Bu. Kan saya tadi mendengarkan. Bagus sekali. Lihat kita tambah semangat. Kita bernyanyi dulu ya sebelum pulang. Oke, Bu. Baik, Bu. Bernyanyi lagu Beramai-ramai ke Laut. Iya, Bu. Tahu nggak lagunya? Tahu, Bu. Belum hafal, Bu. Nanti Dian ikutin ya. Iya, Bu. Yuk kita nyanyi 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar menarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai sudah biasa, ingin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Hore! Nah, semangat. Semangat! Baiklah, sebelum kita akhir pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oh iya, Ibu lupa, Ibu belum mengasih PR ya. Iya, Bu. Coba ya, Bu. Ya, coba anak-anak kerjakan halaman 60 ya, besok dikumpulkan. Baik, Bu. Ya, nanti Ibu koreksi. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Baik, sekarang kita berdoa. Coba Dian pimpin doanya. Ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa.